Jadi mute. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita boleh sama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Dalam segala keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita mau berkata, Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan, buat kebajikan yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti itu. Sebab ke pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Bapa, Kau baik. Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, puji Kau. Bapa, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Bapa,
Bapa, puji Engkau. Saya berkatakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau. Aku memujimu, amin, amin. Aku menyembahmu, haleluya. Bapa puji Engkau. Bapa puji Engkau. Bapa puji Engkau. Haleluya. Haleluya. Bapa kami mencintaimu, sebab Kau yang lebih dulu mencintai kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Sebab itu kami memuji nama-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Mengagungkan nama-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau baik. Sebab Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah.
puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Sampai semua lutut bertelur menyembah-Mu. Sampai semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Ya Allah. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji,
kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berserah. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Kau luar biasa. Kau yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Haleluya, 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 glory, glory, bagimu. Dimuliakan Engkau, Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpuji Haleluya. Glory, glory. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami percaya padamu, sebab Engkau penolong yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan, Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga segala perkara cakap kami tangguh di dalam Engkau Yesus dan berikan kepada kami. Sebab itu kami bersyukur dalam segala keadaan. Sebab kami percaya pertolongan ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong kami, penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman mari sekali dikatakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Hanya Engkau Yesus memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang kami percaya, bahwa kami punya Tuhan yang setia. Engkau yang selalu ada bersama. Engkau berikan pertolongan-Mu tepat pada waktu. Bahkan Engkau berikan kami kekuatan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Yesus yang adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami, sumber pertolongan bagi kami. Bahkan Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih, karena kesetiaan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam hidup, yang Engkau buktikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, kita sampai di bagian akhir dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu ucapan salam ya. Walaupun ini sekedar ucapan salam, tapi mungkin kita bisa menggalinya, kita bisa belajar beberapa hal dari salam yang disampaikan Paulus kepada beberapa nama yang ada di surat terakhirnya ini ya. Saya akan bacakan bagi kita ya. Salam ayat 19. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya, jadi Paulus menyampaikan beberapa salam kepada beberapa nama yang ada di suratnya ini. Kalau kemarin kita sudah mendengar penjelasan bagaimana beberapa orang juga sahabat-sahabat daripada
Paulus, ada yang meninggalkannya, ya. Salah satunya tim intinya yaitu Demos yang sudah 5 atau 7 tahun bersama-sama dengan Paulus melayani sebagai tim inti, tapi akhirnya meninggalkan Paulus juga, ya, tidak setia. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, salam kepada Priska dan Aquila, ya. Ini adalah siapakah Priska dan Aquila ini adalah sepasang suami istri yang selalu menolong dan membantu Paulus, ya, ketika ada di dalam penjara, ya. Priska dan Aquila ini kita tahu mereka tinggal di Roma, tapi satu kali diusir dari Roma, ya, kemudian tinggal bersama Paulus, ya, di Efesus, ya, kemudian tinggal di Efesus beberapa waktu, walaupun pada akhirnya balik lagi dia ke Roma, ya, untuk mendirikan gereja rumah di sana, ya, yang kemudian juga katanya akhirnya meninggalkan Roma, nggak tahu penyebabnya apa, tapi meninggalkan Roma dan kembali ke Efesus. Begitu yang saya baca informasi dari tentang Priska dan Aquila ini, ya. Tentu kalau nama-nama yang disampaikan oleh Paulus adalah orang-orang yang berkesan di hatinya, ya, yang ada di hatinya, dan sebagai seorang pelayan yang selama ini di penjara, dia banyak dibantu oleh beberapa orang. Ayat 20, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ya. Erastus adalah kawan-kawannya atau mitranya daripada Timotius. Ya. Dikatakan bahwa Erastus ini tinggal di Korintus dan dia sebagai salah satu bendahara di jemaat di Korintus. Di situ disebutkan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus, ya. Kemungkinan kalau dilihat dari kalimatnya nih, Paulus sedikit agak agak menyesal karena harus meninggalkan Trofimus, ya, di dalam keadaan sakit. Kemudian ayat 21, berusahalah kemari sebelum musim dingin, ya. Jadi Paulus sangat berharap, ya, supaya Timotius datang sebelum musim dingin. Kenapa sebelum musim dingin? Ya, karena ada beberapa penafsiran. Mungkin saja Paulus mengira bahwa dia akan dieksekusi sebelum musim dingin. Jadi dia ingin ketemu dengan Timotius, ya. Tapi ada juga yang menafsirkan kemungkinan karena pada saat musim dingin, perjalanan dari Efesus ke Roma itu kan harus lewat kapal, ya, kapal laut, ya, dan di situ cuacanya cukup ekstrim, ya, jadi cukup beresiko, sehingga Paulus menasihatkan supaya datang lebih awal, yaitu sebelum musim dingin. Atau ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa Paulus membutuhkan semacam jubah supaya ketika musim dingin tiba, ya, dia dapat memiliki pakaian yang lebih aman menghadapi musim dingin, ya. Kemudian salam dari Eubulus, Pudes, Linus, dan Claudia, dan dari semua saudara. Jadi Paulus mendapatkan Timotius mendapatkan salam dari pemimpin-pemimpin yang ada di Roma, ya, yang disampaikan lewat Paulus kepada Timotius. Ada Eubulus, ada Pudes, ada Linus, dan ada Claudia, ya. Dan salah satu dari mereka, yaitu Linus, akhirnya menjadi betul-betul menjadi pemimpin besar di salah satu gereja di Roma. Ayat yang terakhir, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya. Dikatakan ini adalah termasuk
perkataan-perkataan Paulus yang terakhir, ya, sebelum dia mati syahid, ya, di Roma pada waktu itu, ya. Nah, tentu saja sebagai perkataan-perkataan terakhir, ya, dia mengatakan bahwa Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Mungkin kita bisa kilas balik sebentar, ya, tentang Paulus. Kita bisa belajar apa ya dari Paulus ini, ya. Paulus kalau dari sudut pandang dunia, ya, sebenarnya kan Paulus ini bisa dibilang gagal, ya, sebenarnya, ya. Karena apa? Karena dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Kemudian apa yang dia dapat, ya? Yang dia dapat sepanjang kehidupannya hanyalah penderitaan, kebencian dari bangsanya, ya, hal-hal yang tidak mengenakkan, ya. Dalam pelayanannya betul dia mendirikan banyak gereja, ya. Tapi kita sudah bahas bersama-sama, ada juga daripada gereja-gereja yang dia buka, yang dia rintis itu, gerejanya bertengkar, ya, gerejanya tidak setia, ya, gerejanya mengikuti ajaran-ajaran sesat, betapa pusingnya dia harus menetralisir, harus meluruskan, dan harus menasihati gereja-gereja yang gereja-gereja yang dia rintis. Dan akhirnya dia harus dipenjara, dan di penjara pun teman-teman dekatnya, teman-teman satu tim pelayanannya meninggalkan dia. Hanya beberapa orang yang setia kepada dia. Ya, kalau melihat ini semua, ya, sebenarnya orang dunia mengatakan bahwa apa sih yang dicari Paulus ini? Ya, ini sebuah kegagalan yang menyedihkan kan sebenarnya. Tapi itulah sekali lagi dunia punya sudut pandang yang berbeda dengan rancangan Tuhan, ya. Kita tahu bahwa 2000 tahun kemudian, yaitu masa sekarang ini, justru Paulus adalah hamba Tuhan yang paling berpengaruh dari semua hamba Tuhan yang pernah ada. Tulisan-tulisannya itu menginspirasi gereja, ya, meneguhkan, menumbuhkan iman, menguatkan, ya, dan itu terus diajarkan berulang-ulang setiap hari, setiap minggu di jutaan gereja yang ada di dunia ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Paulus, ya? Kita bisa belajar bahwa orang yang tetap setia kepada visi Tuhan, ya, bahwa kematiannya tidak menghentikan visi itu, ya, bahwa kematiannya tidak menghentikan hasilnya. Tuhan bisa pakai kesetiaannya, ya, usahanya, perjuangannya semasa hidup, dan Tuhan bisa lipat gandakan itu jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan dan daripada apa yang dapat kita harapkan, ya. Bahkan sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi benih, ya, yang nantinya mungkin bisa dituai, ya, oleh orang lain, ya. Kita menabur, ya, orang lain yang menuainya, mendapatkan hasilnya. Jadi tentu tidak ada sia-sia, ya, yang apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, ya. Tidak ada yang namanya kegagalan, ya. Kalaupun mungkin dianggap orang itu kegagalan, tapi itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi benih orang lain, di mana orang lain suatu saat bisa menuai dari apa yang pernah kita tabur, ya. Kita bisa belajar dari Paulus ini, ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita bisa tetap setia kepada visi Tuhan, ya, kita bisa tetap tekun kepada visi Tuhan, ya. Mungkin pelayanan kita kelihatannya belum berhasil. Mungkin pelayanan kita, apa yang kita kerjakan kelihatannya belum ada apa-apanya. Tapi ya sekali lagi itu tidak masalah, ya. Karena yang penting bagi kita setia dan Tuhan bisa kerjakan dari apa yang telah kita lakukan, ya. Mungkin itu saja yang nggak banyak yang bisa saya sampaikan, ya.
karena ini bersifat salam saja kepada beberapa nama. Silakan Pak Heri, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman pagi hari ini, dan tentu mengingatkan kita untuk terus dapat meneladani gaya hidup Paulus, yang jelas-jelas Paulus juga pernah berkata pada jemaat Korintus, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Dan memang seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, sama seperti Kristus, seperti Yesus, kalau dilihat dari ukuran secara manusia, ya gagal. Hidupnya dalam tanda kutip seperti yang terlontang-lantung, nggak ada tempat untuk menyediakan kepalanya, terus ujung dari hidupnya adalah kematian di salib. Itu adalah sebuah cara mati yang paling hina menurut orang-orang dunia pada waktu itu, khususnya Roma. Nah, tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang perlu kita renungkan adalah apakah tujuan Allah itu terpenuhi dalam hidup kita, atau apakah tujuan kita yang senantiasa kita mau penuhi dalam hidup kita. Nah, tapi pagi hari ini seperti Pak Rami tadi katakan, tentu sekalipun banyak hal yang dialami, tapi mari setiap kita memenuhi tujuan Kristus. Dan berkaitan dengan itu tentu seperti apa yang di awal disampaikan Pak Rapli, kita nggak bisa berjalan sendiri. Walaupun terkadang orang-orang di sekeliling kita bisa silih berganti datang. Tapi sekali lagi, apakah kita bisa komitmen dan kemudian kita bisa konsisten sampai garis akhir. Seperti yang kita belajar beberapa hari ini, hingga Paulus dengan lantang, dengan berani mengatakan, sekalipun darahku sudah mulai menetes dan hari kematianku hampir tiba, tapi aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Nah, jadi pagi hari ini kita diingatkan lagi, yang seperti Pak Ramli tadi katakan, sekalipun ini mungkin pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada sahabat-sahabatnya, kepada anak didiknya, tapi keyakinan Paulus sebagaimana kalimat terakhir yang dia sampaikan, yaitu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Dan kita juga belajar dari Paulus pagi hari ini, dan tentu hampir di semua surat Rasul Paulus selalu diakhiri dengan yang namanya salam. Nah, sehingga kita bisa tahu betapa Paulus itu ya membangun hubungan dengan begitu banyak orang, dengan berbagai macam karakter, tapi kita melihat bagaimana di dalam situasi seperti apapun, Paulus memiliki respon yang benar terhadap teman-teman seperjalanannya. Bagi yang meninggalkan, bagi yang tetap setia. Dan kita juga belajar pagi hari ini betapa dekatnya hubungan Paulus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, bangun hubungan sebanyak-banyaknya dan tentu dengan sebaik-baiknya, dan biarlah hidup kita ini berdampak bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan pagi hari ini untuk menjadi hal yang Tuhan mau ingatkan bagi kita. Saya silakan mungkin di antara Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu dari ayat-ayat ini, apa yang Tuhan sampaikan secara pribadi mungkin kepada Bapak Ibu. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Ko Johan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Sepanjang
bulan, sepanjang hari, sepanjang tahun Tuhan. Kau sudah menyertai kehidupan kami, senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa terus untuk Pak Ramli Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa-Mu ya Bapa, kewibawaan ilahi-Mu dalam melayani-Mu ya Bapa. Tambahkan kapasitas pelayanannya ya Bapa, berkati segala pekerjaan, segala usaha, istri, anak-anaknya yang Engkau berkati ya Bapa. Lindungi terus tuh ya Bapa, pakai menjadi alat kemuliaan-Mu yang menjangkau banyak jiwa-jiwa dan memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Eva, istrinya Johan Wu Tuhan. Biarlah kesembuhan ilahi terjadi terus-menerus Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang itu setiap organ-organ tubuh dan sel-sel tubuhnya baik adanya ya Bapa. Dan kami percaya kesembuhan ilahi itu sudah terjadi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati Johan Wu dan anak-anaknya juga ya Bapa. Lindungi sertai dimanapun ia berada, berkati pekerjaannya, berkati segala mimpi, doa-doa, dan kerinduan hatinya Bapa. Berdoa juga untuk anak Andri, Riko Susanto Wijaya yang mengalami kecelakaan Tuhan. Biarlah kesembuhan ilahi juga terjadi Tuhan. Pembekakan di kepalanya tidak membuat apapun yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, dan kami percaya keadaannya akan baik-baik saja karena Engkau yang menyertai dan Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Joni Tuhan, temannya Lydia ya Bapa. Biarlah Engkau terus pakai dokter dan obat-obatan dan kemo Tuhan, sehingga semua sel-sel tubuh dan organ-organ tubuh di dalam tubuhnya itu baik ya Bapa. Dan kami sepakat Tuhan mengusir semua sakit penyakit, apapun itu, kanker pun kami percaya tidak ada yang mustahil. Orang lain Kau sembuhkan, pasti juga teman Lydia ini, Joni ini Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya apapun itu akan baik-baik saja Tuhan. Makasih ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu, penuh dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, bencana alam, apapun yang tidak baik, Kau jauhkan ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang militan untuk terus membangun Indonesia ini lebih baik Tuhan. Dan juga memuliakan Engkau Tuhan, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada semua teman-teman kami yang di Indonesia ini Tuhan. Terus Engkau memimpin terus bangsa kami ya Bapa. Engkau berkati terus pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, MPR, aparatur negara dari terendah maupun yang tertinggi ya Bapak. Engkau berkati terutama Jambi dan semua kabupaten Jambi ini Bapak. Engkau berkati gubernur dan bupati-bupatinya. Biarlah kesejahteraan dari negeri kami, daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus membangun hubungan dengan banyak-banyaknya orang dan selalu respon benar dengan apapun sikap mereka ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan di dalam melayani Engkau, di dalam mengerjakan visi-Mu, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya
kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai kami, hikmat yang daripada Tuhan menolong kami, dan berkat yang daripada Tuhan membawa keberhasilan daripada setiap apa yang kami kerjakan, baik pelayanan kami, usaha, bisnis kami, Tuhan, kebun, ladang kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.